Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Khalilah Nashita Syarif, Inesa Hania Putri, Muhammad Afif Fadil Ferman, Muhammad Rafiq Akbar, dan Dafiq Alzan Kamil akan menjelaskan hasil presentasi kami yang berjudul memecahkan permasalahan dengan teknik komputasional thinking. Berpikir komputasional terdapat 5 bagian. Yang pertama, komputasi. Yang kedua, teori komputasi. Yang ketiga, pengertian berpikir komputasional. Yang keempat, karakteristik berpikir komputasional. Dan yang kelima, metode berpikir komputasional. Komputasi atau computation adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari lingkungan sistem. Komputasi juga merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik, serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Biasanya berupa simulasi komputer atau berbagai bidang keilmuan, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip baru yang mendasar terhadap bidang ilmu yang mendasari teori ini. Tujuannya ini tidak lain adalah untuk membentuk suatu generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan bersaing di era digital seperti ini. Menurut Computing Circular CC 2005 yang diterbitkan oleh The Joint Task Force for Computing, komputasi terbagi menjadi 5 domain atau disiplin ilmu, di antaranya Computer Science CS, Software Engineering SE, Information System 1S, Computer Engineering CE, dan Informasi Teknologi. Teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu bahasa dan teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas komputasi. A. Teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan dengan teori bahasa. B. Teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. C. Teori kompleksitas. Teori kompleksitas juga disebut strategis kompleksitas atau organisasi adaptif kompleks, merupakan teori yang membahas sistem kompleksitas di bidang manajemen strategis dan studi organisasi. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusi seperti cara berpikir ya seperti komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah suatu proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan, antara lain: A. Formulasi masalah, B. Mengekspresikan solusi, B. mengeksekusi solusi dan mengevaluasi. Karakteristik berpikir komputasional memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain, logika dalam mengelompokkan dan menganalisis data. Logika merupakan sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Mampu melakukan identifikasi analisis dan implementasi solusi dengan berbagai cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah berbeda. Baiklah, saya akan menjelaskan metode berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah proses dalam computational thinking yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah dalam lingkup yang kecil atau spesifik. Langkah-langkahnya: yang pertama, identifikasi masalah utama. Yang kedua, buat serta susun daftar komponen-komponen penyusun. Yang ketiga, buat serta susun daftar bagian-bagian kecilnya. Yang keempat, buat rencana menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai urutan. Yang terakhir, yang kelima, selesaikan bagian-bagian kecil hingga menjadi detail. Yang kedua, ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses mengenali pola atau kesamaan umum
dari masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah yang telah ditemukan oleh proses dekomposisi. Langkah-langkahnya yang pertama melihat secara langsung, yang kedua memikirkan secara matang pola tersebut, dan terakhir merasakan pola tersebut. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Yang langkah-langkahnya yang pertama mengumpulkan sub masalah dari hasil dari proses dekomposisi. Yang kedua menentukan sub masalah dari skala kebutuhan tersebut. Yang ketiga menghilangkan sub masalah yang skala kebutuhannya tidak penting. Dan yang terakhir ada algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah. Algoritma biasanya digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan pemrosesan data. Langkah-langkahnya yang pertama definisi masalah, yang kedua pengembangan model, yang ketiga spesifikasi algoritma, yang keempat merancang sebuah algoritma, yang kelima memeriksa kebenaran algoritma, yang keenam analisis algoritma, yang ketujuh implementasi algoritma, yang ke-8 pengujian program, dan yang terakhir persiapan dokumentasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.